Rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi polemik di masyarakat. Dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengusulkan agar jamaah haji menanggung 69 juta rupiah atau naik hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 39,8 juta rupiah. Untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji, pemerintah telah menyusun formulasi pembebanan BPIH tahun ini yang telah melalui proses kajian yang mendalam. Kebijakan formulasi komponen BPIH ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang. Usulan dari pemerintah Rp69.393.734 atau 70%. Dan nilai manfaat Rp29.700.175,11 atau 30%. Usulan Menteri Agama ini sontak mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Saya terima kasih pada pemerintah untuk mengusahakan masalah kuota. Tapi tolong ONH pun dipertimbangkan lagi. Jangan sampai membahayakan pada masyarakat, calon haji. Tidak semua orang yang berangkat haji itu orang mampu. ONH yang begitu besar. Banyak di kami jatuh yang mengeluh, khususnya yang udah menyatakan akan apa Pak, kalau tidak perubahan saya akan mundur aja Pak, saya tidak mampu mengadakan uang. Belakangan, Presiden Joko Widodo ikut angkat suara soal kontroversi kenaikan biaya haji tahun ini. Menurutnya, kenaikan biaya haji baru usulan dari pemerintah ke DPR. Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final udah rame. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mengungkapkan, bila biaya haji tahun ini tidak naik, nilai manfaat yang ditabung dari pengelolaan dana haji berpotensi tergerus. Bola panas usulan kenaikan biaya haji tahun ini yang naik hampir 2 kali lipat dari tahun lalu ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkinkah ada solusi bersama untuk kebaikan umat? Sepekan terakhir, masyarakat hangat membicarakan mengenai biaya haji. Bagaimana tidak, waktu tunggu yang semakin panjang ini ditambah dengan biaya yang konon kabarnya akan naik meskipun memang belum disetujui. Usulan pemerintah untuk menaikkan nominal yang tahun lalu berada di angka 39,8 dan tahun ini rencananya berada di angka 69 juta tentu membuat banyak calon jamaah bersuara. Beberapa di antaranya bahkan menyatakan akan mengundurkan diri karena penambahan biaya yang sedemikian tinggi. Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai ongkos haji naik, sanggupkah rakyat memikul? Untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber di studio dan 3 orang narasumber yang akan terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu 2 orang narasumber yang berada di studio. Yang pertama ada anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Iskan Kolbalubis. Pak Iskan, selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya Pak untuk bisa menyapa pemirsa di rumah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam tentunya Pak Iskan. Dan kemudian ada Mas Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik. Mas Ahmad, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gita, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus terus sehat tentunya, terutama ketika mendengar rencana ini tentu harus terus sehat dan semangat. Saya sapa juga yang terhubung melalui video conference, ada anggota BPKH, Bapak Acep Jaya Prawira. Pak Acep, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acep, terima kasih sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya bergabung bersama kami, Bapak. Selanjutnya ada Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama, Pak Jaja Jailani. Pak Jaja, selamat malam. Assalamualaikum Pak Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak. Dan ada Pak Marsudi, calon jemaah haji. Pak Marsudi, selamat malam.
Sebelum kita ke calon jemaah haji untuk bisa menanyakan bagaimana tanggapannya mengenai rencana tersebut, saya ke yang ada di studio dulu. Ini rencana mengenai kenaikan tentu sudah disampaikan kepada DPR karena RDP-nya sudah dilakukan pada minggu lalu dan pernyataan sikap juga sudah disampaikan oleh beberapa fraksi. Nah, fraksi PKS sudah jelas-jelas menolak. Mengapa kemudian hal itu disampaikan? Kita melihat ya kenaikan ini kalau orang Betawi bilang gile gitu ya, sampai 70%. Ini memang tidak masuk akal ya. Dan itulah yang kita analisa. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dari struktur pembiayaan ini banyak juga yang dugaan kita di markup ya. Seperti tiket umpamanya kemarin itu sekitar 28 juta, sekarang 33 juta. Padahal dulu harga aftur kan $117 per barel ya. Itu sedang naiknya. Sekarang kan justru turun, sudah 74, bahkan ada yang mengatakan akan 65. Itu baru satu komponen yang kita sisir itu bisa kehemat 3 juta gitu. Kemudian yang kedua dari segi perumahan. Ini juga ada temuan dari KPK itu ada 160 miliar diduga tidak efisien ya kan. Kemudian juga dari makan. Jadi kita beli makanan di Saudi itu kalau kita beli di warung itu harganya cuma 7 rial, 8 rial. Ini jemaah haji ini bayarannya 15 rial. Padahal kan makanan itu makin banyak diproduksi kan makin murah gitu kan. Ini kok terbalik gitu, terbalik-balik ini gitu ya. Jadi kita lihat ada inefisiensi. Kemudian juga perumahan yang sangat jauh-jauh itu harganya 4.200 rial. Cocoknya di situ 2.500. Jadi kalau kita melihat ini memang ada dugaan markup dari segi pembiayaan ya kan. Itu pertama dari pembiayaan. Terus yang kedua juga sebetulnya cara menghitung dana optimalisasi itu. Tahun kemarin itu kan dana optimalisasinya dia bikin kecil gitu. Dibikin besar tapi akhirnya jemaah bayarnya kecil. Tahun ini dia balik. Biaya optimalisasinya mahal. Akhirnya murah, akhirnya jemaah harus bayar mahal. Itu kan permainan keuangan sebetulnya. Kalau ketika saya teliti ternyata, kenapa begini gitu. Jadi ternyata memang ada dari omongan Menteri Agama untuk keberlanjutan dana haji. Itu kan bahasa kerennya. Kalau bahasa kampungnya gitu ya, dana haji yang dulu dia pakai jemaah haji yang akan datang. Itu yang disebut dengan defisit itu ya. Dan itu banyak. Kalau saya hitung itu di tahun 2018 itu ada 7,5 triliun, 2019 7,5 triliun, 2022 5, itu aja sudah hampir 22 triliun. Itu kan sebetulnya keuntungan jemaah haji yang akan datang. Diambil dari jemaah haji yang duluan itu. Seperti teori Fonzi ya. Jadi tidak seimbang antara pengeluaran lebih besar daripada manfaat itu kan. Tapi saya lihat ada yang paling aneh lagi di dalam keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji. 2 tahun jemaah tidak berangkat, itu kan ada dana optimalisasi haji itu sekitar 15 triliun ya kan. Itu mungkin BPK Haji masukin itu menjadi modal gitu kan. Padahal kan tidak boleh. Dana harus tetap dipisahkan. Mana modal awal, mana atau yang kita sebut dengan setoran awal jemaah yang 25 triliun, kemudian mana keuntungan. Jadi kita berharap nanti kalau desain saya ya, dia hanya boleh naik itu nanti. Jadi ini kan yang diusulkan 69 juta. Saya ngusulinnya cuma paling tinggi naik itu hanya 15 juta. Artinya setoran pelunasan 10 juta ditambah 5 juta kenaikan. Itu saja. Baru nanti kita sisir. Dan juga dana optimalisasi jangan langsung di-skat begitu. Langsung dibebankan ke jemaah, dia harus bertahap. Kita desain umpamanya 7 tahun atau 8 tahun gitu. Jadi ini sebetulnya saya kaget juga itu Kementerian Agama langsung data begitu kayak bisa. Kalau ada isunya ada yang sampai meninggal, mungkin bukan karena haji, tapi kan kalau itu benar itu kita prihatin juga. Orang kaget, dia sudah 30 tahun pingin haji udah nangis-nangis. Tahun depan saya haji, tiba-tiba diumumkan 69 juta. Jangankan dia, saya aja anggota DPR kaget gitu ya. Seperti itu yang kita lihat. Jadi PKS itu tetap menolak di harga itu ya, di jumlah seperti. Jadi
Kita coba tanya sama Kementerian Agama mengenai nominal yang tadi sudah disampaikan. Pak Jaja, ini tentu kita ingin mengkonfirmasi langsung mengenai nominal-nominal yang tentu saja ini menjadi pertimbangan Kementerian Agama tentang kenaikan jumlah yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji. Silakan Pak Jaja. Terima kasih Mbak. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian oleh Pak Iksan di dalam pengelolaan BPIH. Di mana kita tahun ini itu ada BP dan nilai manfaat. Jadi kan kalau kita melihat di tahun 2022, kalau kita melihat penggunaan nilai manfaat dari tahun ke tahun, misalkan tahun 2010 itu 12,91%, setiap tahunnya ada kenaikan. Dan di tahun 2022, haji untuk nilai manfaat adalah 59,21%, dan untuk nilai BP-nya adalah 40,79%. Ini artinya apa? Bahwa di dalam pengelolaan keuangan haji, itu kan tadi saya bilang ada dua hal, nilai manfaat dan juga BP. Nah, penggunaan nilai manfaat yang demikian besar dari tahun ke tahun, ini kan akan berimbas kepada jemaah haji tahun 2000 berikutnya. Nah, artinya bahwa usulan 30% dan 70% ini adalah merupakan angka yang menurut kami yang masih bisa didiskusikan. Sehingga di dalam penyelenggaraan haji tahun 2023, dari nilai BP yang kami usulkan itu, yang 70% itu, ini ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi diskusi kita. Yang pertama adalah nilai kurs, tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan inflasi dan juga harga pesawat yang tadi Pak Iksan bisa dikoreksi. Nah, tentunya ini kan menjadi masih menjadi bahan diskusi kita bersama di Puluh ini dalam rangka menjaga kesinambungan keuangan haji ke depan, dan tentunya ini pun juga sangat dinantikan oleh jamaah bahwa haji tahun 2023 kita harapkan betul-betul akan mencerminkan keadilan dengan kita bersama-sama antara pemerintah dengan mitra, yaitu legislatif. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan yang kami usulkan tadi akan terjadi titik temu gitu loh. Meskipun memang di dalam hari ini Pak Iksan mengatakan itu besar sekali gitu loh. Nah, mari kita sama-sama kita lihat dalam usulan yang telah kami lakukan. Ada beberapa komponen mungkin yang masih bisa kita rasionalisasikan. Misalkan seperti harga pesawat, kata Pak Iksan, harga hotel yang masih terlalu mahal. Tentunya ini juga akan kita lihat dari kondisi nanti harga real di Saudi, dan Komisi 8 juga akan berkunjung ke Saudi sama-sama dengan pemerintah. Tentunya dengan kita melihat kondisi yang real, usulan yang kami lakukan pada hari ini tentunya akan menjadi bahan diskusi untuk bagaimana kita merumuskan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang 2023 ini yang berkeadilan. Demikian, Mbak. Dengan komponen-komponen tadi yang menjadi catatan Pak Jaja, tentu ada evaluasi berkaitan mengenai rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan. Nah, apakah kemudian Kementerian Agama sudah melakukan evaluasi mengenai catatan-catatan tersebut? Pak Jaja mesti memberikan jawaban usai jeda, tetap bersama kami.